Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin bertanya seperti yang dulu pernah ditanyakan kepada saya. Apakah kamu sudah lahir baru? Gitu ya. Jadi materi kali ini adalah tentang kelahiran baru. Nah, lalu kenapa ditanyakan tentang kelahiran baru? Jadi kita bisa beragama Kristen, masuk Kristen, percaya sama Yesus, tetapi katanya kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak mengalami kelahiran yang baru, kita tidak masuk surga. Jadi itu yang diajarkan dalam gereja-gereja Injili, gereja-gereja Pentakosta, karismatik. Jadi penekanan pada lahir baru. Jadi banyak orang udah jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, dia merasa belum dilahirkan kembali gitu. Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya hanya menjalankan sebagai agama Kristen, ritual dan segala macamnya. Jadi sampai akhirnya ya generasi karismatik Pentakosta itu menyadari bahwa sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Jadi kekristenan adalah bagaimana kita menjadi lahir kembali, ya lahir baru. Nah, ini yang akan kita bahas tuntas. Jadi ya mungkin saudara dari aliran denominasi manapun, tetapi ini penting. Sebab tanpa kelahiran baru orang tidak dapat melihat Allah. Itu firman Tuhan. Jadi orang itu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi kenapa diperlukan lahir baru? Jadi begini, cerita tentang Adam dan Yesus ya. Ya saya cuma memberikan pengumumannya begini. Ketika kupu-kupu ini bertelur, telur ini mempunyai gen kupu-kupu. Tetapi ketika telur itu menetas, dia menjadi ulat. Nah, karakter ulat ini merusak. Ya, mau ulat bulu, ulat apapun itu merusak. Biasanya merusak tanaman, merusak daun, merusak pohon, segala macam ya. Nah, ketika dia makan sebanyak-banyaknya, hidup seenak-enaknya, sewenang-wenang lah ibaratnya ulat ini, sehingga dimusuhi oleh manusia. Dan ulat itu apapun warna kupu-kupunya, sebagus apapun, ulat itu dianggap hama. Nah, tetapi ketika dia kemudian makan banyak dan menjadi kepompong, dalam beberapa hari dia mati ya. Lalu dia keluar sebagai kupu-kupu dari dalam kepompong ini, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang seperti induknya. Nah, jadi sebenarnya itu adalah proses kelahiran baru. Jadi sudah lahir kupu-kupu ini sudah lahir ya sebagai ulat gitu kan, sudah menetas sebagai ulat, tetapi itu menjadi natur yang merusak. Maka untuk dia menjadi kembali seperti kupu-kupu diperlukan kelahiran yang baru, yaitu menjadi kepompong, dan dari kepompong ini lahir yang baru. Jadi kupu-kupu ini adalah contoh yang unik yang disebut dengan metamorfosis. Dan ketika saya mempelajari, ya banyak hamba-hamba Tuhan juga mempelajari. Jadi kelahiran baru manusia itu seperti siklus kupu-kupu tadi. Jadi ketika Adam berbuat dosa, jadi Adam itu berasal dari Allah, roh Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ketika dia harus keluar dari Allah, dia menjadi ulat. Ibaratnya seperti itu, merusak dan segala macamnya. Semua manusia itu sekarang itu merusak gitu kan. Nah, bagaimana manusia itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah? Akhirnya harus dilahirkan kembali. Ya harus mengalami proses kelahiran baru. Nah, itulah yang disebut dengan lahir baru. Jadi biasanya kalau orang lahir baru di dalam gereja Injili atau Pentakosta, jadi kamu harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah menebus dosamu dan segala macamnya, dan harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu benar, karena semuanya itu adalah firman-Nya. Jika kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, kita akan diselamatkan. Nah, proses keselamatan itulah yang tadi yang pernah saya ceritakan sebelumnya adalah berarti masuk surga. Nah, jadi keselamatan atau kelahiran baru adalah ketika kita dibaharui roh kita. Roh kita dibaharui, maka kita mengalami proses kelahiran baru. Jadi ketika roh kita dipulihkan, disucikan, dikuduskan, dikembalikan seperti citranya Allah, gambar dan rupa Allah, roh kita. Tetapi akal budi kita belum, tubuh kita belum ya. Jadi ada tahap, maka disebutlah kelahiran baru. Jadi saya tidak setuju bahwa orang yang lahir baru langsung bisa masuk surga. Saya karena dia baru rohnya yang baru, tapi akal budinya belum. Jadi makanya ada firman yang mengatakan
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, baru itu yang namanya kelahiran lagi gitu kan. Jadi rohnya sudah diperbarui, tetapi akal budinya harus diperbaharui. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau ada orang percaya kepada Yesus tetapi hidupnya kacau, menjadi pembunuh, menjadi penjina segala macam, itu dipertanyakan. Karena bisa jadi dia sebenarnya cuma cuma orang yang ingin masuk agama Kristen, tapi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, tidak mempercayai penebusan Yesus di kayu salib, tidak memahami bahwa ketika kita ditebus, kita itu diperbaharui. Nah, jadi ini ada hubungannya juga dengan konsepnya Allah. Jadi Allah itu berfirman ya di dalam perjanjian lama untuk perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu bukan ada di sejak Matius, tapi jauh sebelumnya. Kalau nggak salah di Yesaya atau Yeremia. Tuhan berjanji, aku akan memberikan suatu perjanjian yang baru. Ya, aku akan menaruh rohku, ya kan, firmanku ke dalam hati manusia sehingga manusia itu tidak saling mengajar kenal Tuhan. Nah, itu ada firmannya, nanti silakan saudara cari sendiri. Karena kalau saya bahas itu terlalu panjang. Karena kalau saya menceritakan ini tuh banyak sekali ayat-ayatnya yang saya sampaikan. Jadi itu bisa 1 jam, ya bisa 1,5 jam kalau saya bacakan ayat-ayatnya. Tapi firman Tuhan berkata begitu, bahwa aku akan membuat perjanjian baru dalam manusia. Yaitu aku akan memberikan kepada manusia itu hati yang baru. Nah, itulah yang disebutnya perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu dimulai dengan penebusan Kristus di atas kayu salib. Ketika kita diperbaharui, dibeli ya dari dunia ini, dari budak dosa menjadi budaknya Tuhan gitu kan, dan harganya telah lunas dibayar dan kita diperbaharui. Yang pertama diperbaharui adalah rohnya. Tetapi apakah ketika kita menjadi Kristen, percaya sama Yesus, akal budi kita diperbaharui? Belum, itu terserah kita. Jadi kita yang menentukan. Karena itu gini, manusia itu unik ya. Kenapa manusia itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah beresiko untuk menciptakan manusia, yaitu diberikan keinginan bebas untuk menentukan. Jadi manusia di dunia ini bebas, mau percaya Yesus atau tidak bebas, mau berbuat baik atau berbuat jahat bebas. Itulah ciptaan Allah yang beresiko. Allah menciptakannya begitu. Jadi Allah tidak ingin menciptakan manusia sebagai anaknya itu sebagai robot. Juga harus ngikut sana sini, diatur sana sini. Jadi ada beberapa agama di dunia bahwa memang manusia sudah ditentukan matinya, ditentukan hidupnya, ditentukan jodohnya, ditentukan yang lainnya. Tetapi di dalam kekristenan itu sebenarnya adalah manusia punya kehendak bebas gitu loh, untuk menentukan jodohnya sendiri, untuk menentukan mati dan hidupnya. Ya, ada orang bunuh diri adalah ya dia mau mati sendiri gitu kan. Ada orang ugal-ugalannya dia mati tabrak bukannya kehendak Tuhan supaya manusia mati tabrakan, bukan. Itu suatu konsep yang salah. Tapi di agama sebelah ya selalu gitu, udah takdir Tuhan. Jadi Tuhan tidak mentakdirkan manusia untuk celaka. Tuhan tidak mentakdirkan manusia untuk dihukum. Karena itu diutuslah Yesus ya, karena sudah berpuluhan tahun, ribuan tahun Allah itu selalu menghendaki itu. Akhirnya Yesuslah anaknya sendiri yang tunggal dikirim supaya kita tuh mengalami yang namanya pemulihan, yaitu pembaharuan budi. Ya, makanya di dalam kekristenan yang ditekankan tentang kelahiran baru ya dilambangkan dengan baptisan ya. Contohnya misalnya dilambangkan dengan baptisan. Jadi ketika kita dibaptis air, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Jadi dibaptis itu bukan sebuah ritual sebenarnya, suatu proses yang harus kita lewati, kita yakini sebagai suatu bahwa kita itu mengatakan kepada diri kita sendiri, saya sudah mati bagi kita sendiri dan hidup bagi Kristus. Ya, jadi perumpamaan tentang kelahiran baru ini banyak sekali ya. Contohnya tentang benih yang ditanam. Jadi kalau benih itu tidak ditanam, ya biji kacang lah misalnya, ditanam dia hanya berupa biji kacang, tidak pernah berubah. Tetapi ketika masuk ke dalam tanah lalu muncul tunas, maka biji kacang itu hilang dan akhirnya menjadi pohon dan berbuah. Nah, itu yang disebut juga dengan istilahnya kelahiran baru, berubah, ditanam, mati bagi dirinya sendiri. Jadi kalau biji itu tidak mau mati, maka dia tetap jadi biji, tidak pernah jadi pohon dan tidak pernah berbuah lagi gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi kekristenan itu memang bukan agama pada akhirnya. Kekristenan adalah satu bagaimana kita dikembalikan lagi
mengalami kelahiran yang baru. Manusia lama kita itu ditinggalkan. Jadi saya agak miris sih ya. Mirisnya begini. Kita tuh hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya juga ya dulu ya sering mengajarkan kelahiran baru, hidup melayani segala macam. Tapi kita tidak menekankan kelahiran yang baru. Jadi ketika kita percaya sama Yesus, kita mengalami pemulihan di dalam roh, seharusnya akal budi kita dipulihkan. Tetapi kenapa hamba Tuhan menjadi jahat, koruptor ya kan? Yang lagi seru kan, malah ada perzinahan di sana sini, malah ya pokoknya aneh-aneh lah gitu kan. Padahal sudah menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta terkenal segala macam, akhirnya maruk akan uang yang dipikirannya duit. Dan ini menjadi aneh karena tidak mengalami pembaruan pikiran. Kalau kita mengalami pembaruan pikiran bahwa hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Nah, selama kita masih hidup untuk diri kita sendiri, maka sebenarnya kita belum mengalami pembaharuan budi yang secara tuntas. Atau sebelum kita berpikir gini, saya makannya untuk siapa? Untuk diri sendiri, yang enak-enak gitu kan. Atau saya minum yang enak-enak, tidur, cari rumah yang bagus-bagus gitu kan. Atau beli mobil yang paling mewah, yang paling nyaman. Itu untuk diri sendiri atau untuk Tuhan? Ya kan? Pada akhirnya kita akan merasakan sebenarnya hidup yang kita hidupi sendiri, makan kita, minum kita, tidur kita, naik mobil, semuanya itu untuk Tuhan atau untuk diri sendiri. Nah, selama kita masih melakukannya untuk kesenangan diri sendiri, kita belum mengalami pembaharuan akal budi. Jadi enggak lah, emang wajar lah, kita kan punya uang, Tuhan kasih rezeki, Tuhan kasih uang segala macam. Tetapi ingat tentang talenta. Ketika Tuhan kasih 1 talenta dikubur, maka tidak jadi apa-apa. Dan dibilang itulah hamba yang jahat, karena untuk dirinya sendiri dia. Nah, tetapi ketika orang dikasih 2 talenta, dibalikin lagi ke Tuhan 2 talenta jadi 4. Jadi artinya 100%. Jadi ada satu perdebatan ya dengan teman-teman hamba Tuhan juga. Tapi kan kita mengelola, kita harus hidup layak lah gitu kan, mengelola. Tapi menurut tentang perumahan talenta, pengelolaannya itu harus dikembalikan 100%, bukan 10% gitu loh. Jadi perdebatan lagi gitu kan. Wah, kita mengelola dari Tuhan, tapi ngasihnya balikan 10%. Kalau perubahan talenta itu 100%. Gitu kan. Jadi tapi di dalam 100% itu seorang yang mengelola uang, ya misalnya yang mengelola uang, itu sebenarnya dia juga sudah dapat bagian ketika dia misalnya orang jualan ya, ketika dia jualan, dia haus, dia minum es, dia makan di jalan, itu kan sudah termasuk operasional sebenarnya. Karena saya kan wirausaha, jadi saya tahu bahwa misalnya saya pinjam uang ke orang 100.000, hasilnya itu saya kembalikan 200.000, tapi saya tahu ya 200.000 yang saya kembalikan saya udah menikmati ketika saya makan, ketika saya jajan, ketika saya buat beli bensin dan segala macamnya, dan itu yang harus dipahami. Dan ketika kita tidak mengalami pembaharuan budi tadi, maka kita tidak punya pikiran Kristus. Ketika kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita menjadi memikirkan diri sendiri. Jadi banyak gereja-gereja itu memikirkan sendiri. Jadi gimana nih supaya kita ibadahnya enak? AC-nya harus dingin, gedungnya harus luas, bangkunya harus bagus, ya kan? Nanti gimana nih supaya di sini pada sejahtera, gitu kan? Ya kita harus alat musiknya yang mahal-mahal semua, gitu kan? Terus harus proyektor yang bagus-bagus, dan situ saya tentang gitu. Bukan berarti itu tidak perlu, itu diperlukan, tetapi orientasinya jadi berubah karena tadi, ya kan? Kita untuk diri kita, ketika kita ibadah di gedung yang ber-AC dan dingin, itu buat siapa? Buat Tuhan. Nah, jadi kita menipu di sini, ini kan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak membutuhkan AC yang dingin, musik yang bagus dan segala macamnya gitu kan. Kasihan malaikat dong nggak punya musik di surga yang nyanyi terus gitu kan, tanpa diiringi musik gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Tanpa pembaharuan budi, kita tidak layak bagi Tuhan. Ya, jadi ada ayatnya dong. Ayatnya adalah kamu tidak dapat melihat kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh. Ingat, air dan roh. Jadi roh itu ketika kita diperbaharui rohnya, air adalah firman.
Dan air itu juga bicara tentang Roh Kudus. Jadi ketika kita dilarang kembali di dalam diri kita itu mengalir aliran-aliran hidup. Itulah yang menyucikan kita setiap tahun. Diperbaharui setiap hari. Ya, jadi kita diperbaharui. Jadi kalau ada sekarang ini lagi ramai aplikasi gitu kan. Zamannya aplikasi. Saudara mungkin punya WhatsApp. Nah, beberapa bulan sekali itu berkala diperbaharui supaya akan lebih canggih, lebih bagus, lebih semuanya diperbaharui. Nah, sama ketika roh kita sudah diperbaharui, akal budi kita diperbaharui dari hari ke hari. Jadi saya yang dulu, yang 30 tahun yang lalu, dengan saya yang sekarang itu jauh berubah. Karena saya diperbaharui, pola pikir saya diperbaharui, ketika saya bergereja berubah, ketika saya berdoa juga berubah, ketika saya baca firman Tuhan berubah, semuanya berubah. Walaupun sama, tetap baca firman Tuhan, tetap misalnya berdoa, tetapi berubah karena pengetahuan pembaharuan budinya berubah. Misalnya soal keuangan, saya sejak sebelum COVID sudah menyerahkan keuangan, sudah tidak pernah mau megang lagi keuangan karena saya terjebak dengan keuangan. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak rohani saya. Sekarang saya kalau kemana-mana uang secukupnya. Jadi kalau beli saya punya motor, kemana-mana pakai motor, kerja pakai motor, saya paling minta uang 50.000 sama istri saya. 30.000 biasanya untuk full tank bensin, 20.000-nya nggak buat jajan, tapi buat snack seorang anak yang saya layani yang dia harus saya kasih jajan setiap hari. Nah, saya nggak jajan apa-apa karena saya bawa makan sendiri dari rumah, bawa minum sendiri, segala macam lah seperti itu. Sehingga ketika saya tidak pegang uang sekalipun, ya, saya tidak bermasalah. Yang penting bensin full tank gitu kan. Yang penting anak yang saya layani dia punya uang, punya snack untuk dia makan pada siang hari gitu kan. Jadi bagi saya tidak memerlukan lagi uang itu. Kadang-kadang istri saya tuh suka marah. Ya lebih ini Pak, nggak apa-apa. Kalau saya minta 50.000 dia kasih 100.000 saya balikin gitu kan. Jadi contohnya adalah itu. Ketika saya meninggalkan bahwa saya tidak tergantung sama uang. Seandainya ke pom bensin saya bisa barter, saya barter sama cabai gitu kan. Tapi kan nggak bisa. Jadi saya tetap harus keluarin uang untuk ke pom bensin. Seandainya saya beli snack bisa saya tukar dengan pisang, saya tukar dengan pisang. Saya tidak membutuhkan uang untuk beli snack gitu. Anak kesayangan saya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita berubah. Ketika kita melihat orang miskin, ketika kita melihat orang kesusahan, ketika kita tidak berubah sebenarnya kita tidak mengalami pembaruan akal budi. Ketika kita masih pelit, ketika kita masih serakah, ketika kita masih seuzon sama orang, ketika kita masih benci sama orang yang jahat dan berdosa, ketika ada pelacur, ada preman dan segala macam, kita benci mereka habis-habisan. Berarti pikiran kita belum berubah. Karena pikiran Kristus tidak seperti itu. Karena pikiran Kristus adalah dia mengasihi semua orang berdosa. Setiap hari dia bergaulnya dengan pelacur, pemungut cukai. Ya, itu ada firman Tuhan yang kita bacalah di situ. Bahwa setiap hari dia bukan bergaul dengan orang-orang suci. Ya, karena aku datang bukan untuk untuk orang sehat katanya, tapi untuk orang sakit, untuk menyelamatkan yang terhilang, bukan orang yang sudah oke-oke saja gitu, baik-baik saja. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi, karena kita harus punya pikiran dan perasaan dengan Kristus, ketika kita diperbarui dari ke hari akal budi kita, ya. Kalau nanti ya, kalau di akhir zaman nanti baru tubuh kita diperbarui dengan tubuh kemuliaan. Jadi, kalau yang sakit, yang nggak sembuh-sembuh dan segala macam misalnya, ya nggak apa-apa kalau nanti juga kita punya tubuh kemuliaan yang baru yang tidak akan panah lagi. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi concern kita saat ini adalah bagaimana kita memperbaharui akal budi kita, memperbaharui pikiran kita, hati kita, supaya kita sepikir sehati dengan Yesus, sepikir sehati dengan Tuhan, gitu kan? Karena itu Yesus menjadi yang sulung dan kita adalah adik-adiknya. Sebenarnya begitu sebenarnya. Kita saudara-saudaranya sebenarnya. Jadi kepada suatu konsep keserupaan dengan Allah. Jadi kekristenan itu bukan ritual. Kekristenan bukan agama, kekristenan bukan orang taat sana taat sini gitu kan. Melakukan A, melakukan B, melakukan C, segala liturgi segala macam, tetapi tidak.
tetapi untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, punya pikiran dan perasaan yang sama, maka apapun akan kita berikan. Nggak usah ditegur-tegur perpuluhan. Seluruh hidup kita, seluruh uang kita pun pasti kita kasih. Ketika akal budi kita diperbaharui, kita tidak akan milih orang untuk dilayani. Ketika akal budi kita diperbaharui, kita tidak akan memilih teman. Tapi semua orang itu yang berdosa itu pasti kita temani. Walaupun perdebatannya begini. Kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lah kita ini terang dunia. Di tempat gelap itu kita harus menjadi terang. Jangan di tempat gelap terus terang kita jadi redup. Nah ini yang aneh. Jadi memang terima kasih ya. Banyak kritikan seperti itu, perdebatan-perdebatan seperti itu yang nggak akan ada habisnya. Tetapi gini, kita tidak memikirkan perdebatan-perdebatan itu. Coba pikirkan diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki Kristus di dalam hati kita? Pikiran kita pikiran Kristus, hati kita hati Kristus, maka kita sudah diperbaharui. Ya kan? Ketika kita diperbaharui, maka gaya hidup kita pun gaya hidup Kristus. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi kita memikirkan Tuhan. Nah ini yang harus kita uji diri kita sendiri. Ujilah dirimu katanya. Apakah Kristus ada di dalam dirimu? Sebab kalau kamu tidak tahan uji, berarti kamu tidak tahan uji, gitu kan? Kalau kamu memang tidak menemukan Kristus di hatimu dan di pikiranmu, maka kamu tidak tahan uji. Itu yang saya sampaikan, bahwa pentingnya lahir baru, pentingnya kita diperbaharui, bukan nunggu diam sendiri nanti akan diperbaharui, tetapi kita harus ngambil keputusan, karena kita punya kehendak bebas, menyerahkan atau tidak pikiran kita. Tapi serahkanlah ketika pikiran kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan, maka Dia akan merubahnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus memimpin kita. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan, menyimak materi ini, semoga mengalami kelahiran yang baru. Dilahirkan kembali di dalam roh, melahirkan kembali dengan air, dilahirkan kembali di dalam akal budi, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam seluruh kehidupan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Yesus selalu menolong, menyertai kita di dalam segala hal dan segala perkara. Amin.